Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mengatakan jika pada diri seseorang terdapat sosok kodam penjaga, maka orang tersebut tidak akan pernah meraih kehidupan yang sukses. Orang tersebut tidak akan pernah menjalani hidup yang tentram. Apakah hal ini benar? Apakah yang dikatakan orang-orang tersebut memang sebuah kenyataan? Hal ini akan saya bahas tuntas pada video kali ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang memiliki sosok kodam penjaga dalam hidup teman-teman, namun teman-teman merasa tidak memiliki hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki sosok kodam penjaga, teman-teman wajib menyaksikan video ini sampai habis. Selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pastinya sama-sama saya mengajak teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kita berdoa agar pandemi yang kita hadapi cepat berakhir. Pastinya saya yakin teman-teman pun ingin melakukan aktivitas seperti dahulu, tanpa harus takut keluar rumah, tanpa harus takut akan virus-virus yang ada di sekitar kita. Namun, jika kita mau hal ini benar-benar terjadi, jika kita mau pandemi yang sedang kita hadapi ini cepat-cepat berakhir, teman-teman harus mematuhi segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Jika memang teman-teman terpaksa harus keluar rumah, maka teman-teman diwajibkan harus menggunakan masker, dan teman-teman juga harus menjaga jarak dengan orang lain, agar diri teman-teman tidak menjadi salah satu korban dari virus corona. Atau bahkan yang lebih parahnya, jangan sampai diri teman-teman menjadi salah satu orang yang menularkan virus corona. Karena pastinya kita tidak mau keluarga yang kita cintai menjadi korban dari virus corona, dikarenakan kita yang menyebarkan virus tersebut kepada diri mereka. Kita lanjut teman-teman. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang sering mengatakan ketika seseorang mendalami kemampuan supranatural, ketika seseorang dihampiri ataupun memiliki sosok kodam penjaga, maka orang tersebut tidak akan pernah menggapai kehidupan yang sukses. Maka orang tersebut tidak akan pernah memiliki kehidupan yang sejahtera. Apakah hal ini memang benar bisa terjadi? Apakah yang sering dikatakan oleh banyak orang tersebut merupakan sebuah kenyataan? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang ini memang benar-benar bisa terjadi, teman-teman. Ketika ada seseorang mendalami kemampuan supranatural, ketika ada seseorang dihampiri oleh sosok kodam, ataupun ketika ada seseorang yang memang memiliki kodam penjaga, namun jalan yang mereka tempuh salah, maka orang ini pasti tidak akan pernah meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Jauh dari kata sukses, bahkan orang ini juga pasti tidak akan pernah mengalami hidup yang damai sepanjang kehidupan mereka. Karena ketika ada seseorang yang salah langkah, ketika mereka mendalami kemampuan supranatural, pastinya akan banyak sekali energi negatif di dalam diri mereka. Dan energi negatif tersebutlah yang membuat kehidupan orang ini menjadi kacau. Namun teman-teman, bagaimana caranya agar diri kita yang memiliki kemampuan supranatural sejak lahir, ataupun diri teman-teman yang memiliki sosok kodam, baik yang diwariskan oleh leluhur ataupun teman-teman yang disukai dan didampingi oleh sosok kodam yang mendiami tempat-tempat tertentu, bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Teman-teman bisa memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki sosok kodam penjaga dalam hidup mereka.
Hal ini akan saya bahas secara detail dalam video kali ini. Namun, tidak bosan-bosannya juga saya meminta kepada teman-teman untuk memberi dukungannya dengan klik like, subscribe, serta apabila teman-teman memiliki berbagai macam pengalaman supernatural dan teman-teman ingin menanyakan langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab di fitur story akun YouTube saya. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saksikan juga setiap story yang saya upload. Karena kemungkinan pertanyaan yang teman-teman berikan kepada saya telah saya jawab di story akun YouTube saya. Pastinya saya yakin semua orang atau bahkan teman-teman yang sedang menonton video ini, jika ditanya oleh orang lain, apakah diri teman-teman ingin menjadi orang yang sukses? Pasti dengan spontan kita akan menjawab, ya, saya ingin menjadi orang yang sukses. Namun, sukses seperti apa yang ingin teman-teman tuju? Apakah sukses dengan memiliki uang yang banyak dan harta yang melimpah? Ataupun teman-teman ingin sukses membina rumah tangga? Menjadi suami dan istri yang sukses? Menjadi ayah dan ibu yang sukses dalam mendidik anak-anaknya? Atau bahkan, teman-teman ingin menjadi seseorang yang sukses dalam karirnya? Sehingga dihormati dan dipandang oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Tentu saja, pastinya ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural sejak lahir, ketika seseorang telah dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam penjaga, semua hal kesuksesan tersebut dapat dengan mudah diraih. Orang tersebut dapat dengan mudah menggapai kesuksesan-kesuksesan yang mereka tuju, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki sosok kodam ataupun dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan supranatural. Namun teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video, ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural, ketika seseorang memiliki sosok kodam yang menjaga dan mendampingi diri mereka, melakukan langkah yang salah, mengambil langkah yang salah saat melakukan pengembangan kemampuan supranatural dalam diri mereka, maka orang tersebut sudah dapat dipastikan tidak akan pernah meraih kesuksesan di dalam hidup mereka. Hal ini dikarenakan banyak sekali energi negatif yang akan datang menghampiri diri mereka ketika orang tersebut salah langkah, ketika orang tersebut mengambil langkah yang salah. Namun teman-teman, bagaimana caranya agar diri kita tidak mengambil langkah yang salah saat kita ingin mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah langkah ketika ada sosok kodam yang menghampiri diri kita? Hal ini akan saya bahas secara detail pada video kali ini. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saksikan terus sampai habis agar teman-teman dapat mengerti dan memahami inti dari video kali ini. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan agar diri kita tidak salah langkah, agar diri kita dapat meraih kesuksesan saat diri kita mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam tubuh kita. Langkah pertama yang seringkali dilupakan, yang seringkali tidak dilakukan oleh seseorang yang sedang ingin mengembangkan kemampuan supranatural dalam diri mereka adalah membuang energi negatif yang datang menghampiri orang tersebut. Ya teman-teman, banyak sekali orang di luar sana ketika diri mereka merasa dihampiri ataupun didatangi oleh sosok kodam, mereka beranggapan bahwa sosok kodam tersebut dapat membantu mereka dalam kehidupan tanpa perlu mengetahui apakah sosok kodam yang datang membawa energi positif ataupun membawa energi negatif. Jika kodam tersebut membawa energi positif, pastinya kodam tersebut dapat membantu orang ini memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bahkan, orang ini pun bisa dapat meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Namun, bagaimana jadinya jika sosok kodam yang menghampiri orang ini ternyata membawa energi negatif? Pastinya secara tidak sadar, secara tidak langsung, orang ini akan mengambil langkah yang salah
dikarenakan orang ini telah dibimbing oleh sosok kodam yang membawa energi negatif. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sosok kodam tersebut ternyata membawa energi negatif untuk diri kita? Caranya simpel, teman-teman. Ketika teman-teman merasa ada sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman, dan memang teman-teman telah mengetahui ada makhluk alam gaib yang ingin menghampiri dan mendampingi diri teman-teman. Ketika makhluk alam gaib tersebut berada di dekat teman-teman, dan secara spontan teman-teman memiliki sifat yang berubah, teman-teman cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Sudah pasti hal ini dikarenakan sosok kodam yang membawa energi negatif untuk diri teman-teman. Atau bahkan ketika teman-teman mengetahui ada sosok kodam yang datang menghampiri diri teman-teman, dan saat kodam tersebut berada di sekitar teman-teman, teman-teman mendengarkan bisikan-bisikan yang mengajak diri teman-teman melakukan hal-hal negatif, baik mencuri, baik membunuh, atau bahkan teman-teman melakukan hal-hal yang seharusnya tidak lakukan dan dilarang oleh agama. Maka hal ini teman-teman bisa langsung menangkap bahwa sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman membawa energi negatif. Jika teman-teman telah mengetahui sosok kodam yang datang menghampiri diri teman-teman membawa energi negatif, maka teman-teman harus segera melakukan pembersihan. Teman-teman bisa langsung mendatangi ahli-ahli supranatural untuk melakukan pembersihan diri teman-teman dari sosok kodam yang membawa energi negatif. Langkah kedua yang dapat kita lakukan agar kita bisa memperoleh hidup yang sukses dengan kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita ataupun dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita adalah dengan tidak menjadikan makhluk alam gaib sebagai Tuhan. Ya teman-teman, hal ini seringkali saya temukan dan dilakukan oleh orang-orang yang baru saja dihampiri dan didatangi oleh sosok kodam penjaga. Orang-orang ini seringkali menggantikan posisi Tuhan dengan makhluk alam gaib yang menghampiri diri mereka. Orang-orang ini seringkali mengandalkan sosok kodam yang menghampiri diri mereka daripada mengandalkan sosok Tuhan yang maha kuasa. Bahkan tidak jarang saya temui orang-orang yang telah menggantikan posisi Tuhan dengan makhluk alam gaib yang ada dalam diri mereka. Seringkali melakukan berbagai macam ritual, bahkan sampai menyiapkan berbagai macam sesaji untuk menyenangkan hati dari sosok kodam yang menghampiri diri mereka. Sejatinya, sebelum diri mereka dihampiri sosok kodam, mereka sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan dari agama yang mereka percayai. Bahkan, mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin baru saja dihampiri oleh sosok kodam penjaga, atau bahkan teman-teman yang mungkin sedang ingin mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, atau teman-teman yang memiliki kemampuan supranatural dan dapat bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk alam gaib, sangat saya larang untuk menjadikan makhluk alam gaib sebagai sosok Tuhan dalam hidup teman-teman. Mungkin teman-teman tidak pernah menyadari apa yang telah teman-teman lakukan telah menuhankan sosok kodam tersebut. Jika teman-teman benar-benar mengandalkan hidup teman-teman kepada sosok kodam, itu sudah termasuk teman-teman menggantikan posisi Tuhan dengan sosok kodam tersebut. Jika teman-teman rela melakukan berbagai macam ritual, jika teman-teman rela menyiapkan berbagai macam sesaji, dan teman-teman menduakan berbagai macam kegiatan agama yang teman-teman percayai, maka hal ini pun sudah termasuk teman-teman menuhankan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Karena teman-teman mesti ingat, sehebat apapun sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman, sekuat apapun sosok kodam tersebut, mereka pun masih meminta izin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kesuksesan yang ada untuk diri teman-teman, itu semua tetap masih pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan agar memperoleh kehidupan yang sukses dengan kemampuan supranatural
ataupun dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita adalah teman-teman harus bisa mengasah kepekaan diri teman-teman. Ya, tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat penting teman-teman. Karena dengan kepekaan yang telah mantap, dengan kepekaan yang telah terasa, teman-teman dapat membedakan terlebih dahulu apakah sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman membawa energi positif ataupun membawa energi negatif. Seperti yang saya bilang, jika ternyata sosok kodam membawa energi negatif, teman-teman bisa langsung mengusir sosok tersebut agar sosok tersebut tidak terlalu lama dalam diri teman-teman dan menyebarkan energi negatif untuk kehidupan teman-teman. Namun, ketika sosok kodam itu datang dan teman-teman telah tahu sosok kodam tersebut membawa energi positif untuk kehidupan teman-teman, maka dengan kepekaan yang telah terlatih, dengan kepekaan yang telah terasah, teman-teman bisa menerima berbagai macam nasihat, masukan, serta pendapat dari sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Tentu saja hal ini akan sangat berguna dan sangat bermanfaat, karena nasihat-nasihat ini akan teman-teman terima ketika teman-teman mungkin baru saja bertemu dengan orang baru. Sosok kodam akan memberitahu apa niat, tujuan, dan apa isi hati dari orang tersebut. Atau bahkan ketika teman-teman ingin melakukan sebuah kegiatan, terkadang sosok kodam akan memberikan nasihat dan memberikan pendapat apakah yang akan teman-teman lakukan dapat memberikan keuntungan, atau bahkan kegiatan yang ingin teman-teman lakukan dapat membuat diri teman-teman menerima sebuah bencana. Namun, yang paling penting adalah ketika teman-teman telah bisa mengasah kepekaan diri teman-teman, teman-teman harus bisa membedakan apakah energi yang datang menghampiri diri teman-teman merupakan energi positif ataupun energi negatif. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan agar dapat memperoleh kehidupan yang sukses dengan kemampuan supranatural ataupun dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita adalah dengan tidak meminta imbalan. Ya teman-teman, sudah menjadi rahasia umum ketika diri kita ataupun diri teman-teman memiliki kemampuan supranatural sejak lahir, maka teman-teman pasti akan memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, ketika teman-teman benar-benar memiliki kemampuan tersebut dan ada seseorang yang datang meminta tolong kepada teman-teman, baik pertolongan kecil ataupun teman-teman harus mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk menolong orang ini, teman-teman sama sekali tidak boleh meminta imbalan atas apa yang telah teman-teman lakukan. Ya, meskipun ada rumor yang beredar di masyarakat, dan mungkin saja teman-teman yang sedang menonton video ini pernah mendengar rumor ini. Ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural, dan orang tersebut membantu dan menerima imbalan atas bantuan yang mereka berikan, maka orang yang memiliki kemampuan supranatural ini akan tertutup pintu rezekinya. Ada rumor yang beredar di masyarakat seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa rumor itu benar ataupun rumor itu salah, karena memang masih banyak orang-orang yang menerima imbalan ketika menolong seseorang. Namun, orang tersebut masih mendapatkan rezeki dari usaha ataupun pekerjaan yang mereka lakukan. Namun, banyak juga orang ketika mereka memiliki kemampuan supranatural, dan ketika ada seseorang datang meminta bantuan dan orang itu melakukan dan menerima imbalan, maka orang tersebut setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan selalu gagal. Namun, seperti yang saya katakan, saya tidak bisa membenarkan rumor yang beredar tersebut. Nah, saya hanya bisa menilai secara psikologis. Ketika seseorang memiliki kemampuan supranatural, dan saat ada seseorang yang datang menghampiri diri mereka dan meminta bantuan, serta orang tersebut menerima imbalan atas bantuan yang mereka berikan, secara mindset, secara psikologis orang tersebut biasanya akan menjadi malas melakukan pekerjaan ataupun usaha lain. Dikarenakan tentu saja membantu seseorang dengan kemampuan supranatural dan mendapatkan uang akan lebih mudah daripada bekerja dengan orang lain ataupun membangun usaha yang merintis dari awal sampai sukses. Oleh karena itu, orang-orang ini akan menjadi malas untuk bekerja dan mereka akan lebih mengandalkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka.
Padahal sejatinya kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa agar diri kita pun menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman, apabila teman-teman yang sedang menyaksikan video ini memang memiliki kemampuan supranatural yang teman-teman dapat dari lahir, kemampuan tersebut diberikan Tuhan secara cuma-cuma, maka ketika teman-teman ingin menolong seseorang, teman-teman pun harus menolong orang tersebut secara cuma-cuma. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika diri teman-teman memiliki kemampuan supranatural, ataupun ketika diri teman-teman dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam penjaga. Hal-hal yang telah saya sebutkan apabila teman-teman lakukan dapat mempermudah teman-teman meraih kesuksesan di dalam hidup teman-teman. Namun, kesuksesan apa yang ingin teman-teman capai? Apakah teman-teman ingin memiliki harta yang melimpah dan uang yang sangat banyak? Ataupun teman-teman ingin sukses membangun sebuah keluarga? Teman-teman ingin menjadi suami dan istri yang sukses? Teman-teman ingin menjadi ayah dan ibu yang sukses mendidik anak-anak? Ataupun teman-teman ingin menjadi sukses dalam karir dan dihormati oleh orang-orang di sekitar teman-teman? Sejatinya, jika kita hidup dengan tenang, jika kita hidup dengan damai, dan kita tidak pernah berselisih dan bermasalah dengan orang lain, hal ini pun sudah bisa dikatakan bahwa hidup kita telah berada di puncak kesuksesan. Sukses bukan hanya soal materi, sukses bukan hanya soal nafsu, namun sukses merupakan hal yang membuat diri kita hidup dalam ketenangan. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.